Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Antaqana Allah allazi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. La haula wala quwata illa. Para jamaah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah kita semua dalam cucuran rahmat Allah subhanahu, dalam ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluar kita dari sini, niat kita, hajat kita Allah kabulkan, penyakit kita Allah sembuhkan, dan mudah-mudahan majelis kita ini diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini majelis Maulid Nabi yang disenggalakan oleh majelis taklim Nurul Hikmah. Masya Allah, mudah-mudahan pada dapat hikmah semuanya nih. Nurnya dapat, hikmahnya juga dapat. Malam ini kita merayakan, ada yang bilang maulid, ada yang bilang maulud. Maulid, maulud sama aja. Kalau maulud memperingati bayi yang dilahirkan. Kalau maulid waktu dilahirkan. Jadi sama aja. Yang nggak boleh mulut. Datang kemari mengisi mulut, jangan. Kemarin niat kita mau dengar nasihat, ya, mau memperingati Nabi kita yang penuh berjasa dunia akhirat, yang menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Pantas kalau kita rayakan malam ini. Malah dulu-dulu nggak pakai nunggulan maulid, bikin maulid terus. Bangun rumah baca maulid, nyunatin baca maulid, mengawinin baca maulid. Itulah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan ini Al-Fagir sebetulnya bukan curu ceramah ini, ya. Yang ceramah nanti ini, ya. Mubalik yang udah terkenal itu, Haji Kiai Munawir Asli, nanti insya Allah bakal datang, ya. Insya Allah. Itu yang kita dengerin. Kalau yang sekarang mau didengerin mau kagak terserah. Bismillah, ya. Jadi malam ini karena kita niat kita sama satu-satu sama, ya. Mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum Ustadz menyampaikan sedikit nasihat-nasihat agama, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan guru-guru yang hadir malam ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan selalu bermanfaat ilmunya buat kita semua. Ya, yang ada di Bukit Duri semua Allah panjangkan umurnya. Kalau nggak ada guru-guru di kampung kita ini, kayak apa ini? Ya, mudah-mudahan Ustadz Subhan, ya, Ustadz Levi dan lain-lainnya, Ustadz Awaludin, mudah-mudahan pada panjang umur. Kalau Ustadz tinggal tinggi lagi, ya, Ustadz tinggal sisanya. Kalau Ustadz yang masih muda-muda di belakang nih banyak,
Ustadz udah 68. Ya. Jadi ya apa adanya lah. Masih bisa dakwah sedikit. Masih bisa ngajar sedikit. Gak boleh banyak-banyak. Sebab kalau gak dikontrol, nanti akhirnya fatal. Jadi bagaimana keadaan aja. Jadi malam ini Ustadz bukan mau ceramah nih. Ya, mau ngisi waktu aja. Diminta suruh isi ya isi aja. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ustadz ingat hadis Nabi yang berbunyi ma taraktu fikum amraini lan tadillu bihima, ya, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Al-Quran was sunnah. Kata Nabi, aku tinggalkan 2 pusaka kepada kamu, kita nih umatnya nih. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Al-Quran was sunnah, yaitu Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah malam ini kita akan membicarakan peninggalannya Rasulullah, warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai sekarang Allah selamatkan, yang namanya Al-Quran, yang merupakan mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah kita ada masing-masing. Jangan sampai nggak ada Quran. Itu wasiat orang tua kita. Jangan sampai nggak ada Quran di rumah kita. Itu pedoman hidup kita. Jangan sampai kita nggak belajar Quran. Ya. Rugi kita. Kita pelajari Al-Quran terus. Mulai dari tadarus, terus tahsin, terus tapahum, terus tadabbur. Wah hebat deh. Kalau udah ke tadabbur, insya Allah kita bangga menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama Al-Quran yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Para nabi-nabi nggak meninggalkan harta benda. Yang ditinggalkan adalah ilmu. Ilmu sekali lagi. Di samping Al-Quran dan sunnah Nabi, yang ketiga Nabi meninggalkan ilmu. Nabi mewariskan ilmu. Al-ulama warasatul anbiya. Yang dapat warisannya Nabi itu ulama. Kalau nggak ada ulama, waduh kayak apa? Laulal ulama lasaron nasu kal bahaim. Kalau nggak ada ulama-ulama, manusia kayak binatang semua. Mau kemana dia? Kita alhamdulillah di Bukit Duri, di jalan keselamatan ini, mudah-mudahan pada selamat semua. Dari ujung ke ujung. Biar pada selamat agamanya. Biar pada selamat imannya. Biar pada pada benar ibadahnya. Berkat ulama-ulama. Makanya jangan jauh dari ulama. Artinya jangan jauh dari majelis-majelis ilmu. Kita harus ngaji. Enggak boleh enggak ngaji. Menuntut ilmu sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari lahir sampai masuk ke liang lahat. Enggak ada batasnya. Selama mulut kita masih bisa, mata masih mengelihat, telinga masih mendengar, pikiran masih normal, wajib thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib. Kalau kita enggak ngaji, dosa. Apalagi dia tahu ada pengajian. Dia di rumah. Enggak merasa berdosa itu dia. Padahal dia tahu. Thalabul ilmi faridatun. Dia enggak ngaji. Dia mungkin sekali halangan lagi kurang sehat. 2 kali pengajian enggak datang juga.
Sampai 3 kali, sampai lama nggak ngaji-ngaji. Ya udah diazanin yang begini deh. Azanin udah. Sholat dia sholat. Tiap hari nunggu sholat. Alhamdulillah. Tinggal nunggu disolatin. Nah, kita hidupnya pikir-pikir ini. Tiap hari kita nungguin waktu sholat. Kita sholat. Tinggal tunggu satu lagi disolatin. Nah ini yang harus kita pikirin nih. Kalau kita mau berpikir yang benar-benar agama, kita takut. Apalagi umur kita udah 30, 40, 50, jangan main-main. Kalau kita mempermainkan umur kita, rugi kita. Ini Bukit Duri untung banget nih, banyak musola, banyak majelis taklim. Cuman isinya kagak. Ya. Isi cuma dihitung luka jari. Ini keselamatan ini. Ustadz sering-sering lihat banyakan dangdut mulu. Ya. Alhamdulillah nih baru kedengeran nih. Nurul Hikmah. Mudah-mudahan biar timbul nih majelis taklim nih. Ya, harus. Seringannya kan dangdut mulu. Kedengeran itu speaker di rumah. Dangdut tiap malam minggu. Nah sekarang ada pengajian. Kayaknya alhamdulillah. Makanya ada gangguan juga. Lagi mau maulid. Comberan lagi digali-gali nih. Ini ujian. Mundung aja panitianya sabar. Kalau nggak sabar bisa bubar. Nggak jadi maulid. Alhamdulillah masih kesempatan kita. Nah, malam ini Ustaz sekedar menyampaikan apa yang Nabi tinggalkan, yaitu Al-Quran. Langsung kita ambil isinya. Yang mana ini Al-Quran yang harus kita baca. Malam ini Ustaz akan sampaikan satu surah aja. Satu surah ini bermanfaat kalau benar-benar kita mau renungin. Apa itu satu surah? Surah Al-Asri. Wal Asri. Nah, mudah-mudahan malam ini kita baca sama-sama Wal Asri nanti. Ustadz tadaburkan nanti insya Allah. Ayo kita bisa baca bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Pasang kuping yang benar-benar ya. Kita udah hafal tapi kita nggak tahu isinya. Wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi ada 4 di dalam surah Al-Asr ini yang dapat kita jadikan pegangan hidup kita. Ya. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga kita harus wa tawasaw bil haq, amal ma'ruf nahi munkar. Harus dijalankan semua, bukan tugas kiai, bukan tugas ustadz, semua berkewajiban. Watawasaw bil haq. Yang keempat, watawasaw bis sabr, saling menasihatan dalam kesabaran. Nah, itulah artinya Al-Asri. Mari sekarang kita sama-sama merenungkan. Kalau Allah bersumpah dengan waktu, kita hidup melewati waktu.
pagi, siang, sore kita lewati nih. Makanya Allah bersumpah, wal asri, demi waktu. Jangan main-main tuh dengan waktu. Itu modal itu. Waktu kecil, waktu muda, waktu tua, semua waktu harus diperhatikan. Waktu sehat, waktu sakit, perhatikan. Jangan kita abaikan nikmat Allah yang namanya waktu. Al-waktu kasif, in lam taqtahu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak bisa menggunakannya, akan terpotong tangan kamu. Kita rugi nanti. Itu waktu. Masing-masing kita kontrol diri kita. Umur kita sudah kita lihat. Ini waktu kalau kita nggak perhatikan, semua pada lalai, pada rugi semua. Lapi, khusrin, benar-benar rugi. Yang dagang rugi, yang berumah tangga rugi, yang kerja rugi, semua rugi. Karena nggak diperhatikan ini waktu. Habis untuk dunia waktunya. Kalau kita nggak benar-benar perhatikan waktu, kita sangat rugi. Nah kalau kita baca tafsir, wah macam-macam. Tiap-tiap tafsir tuh lain-lain itu. Nggak sama semua. Makanya ada balagoh, ada bayan, ada ma'ani. Jadi Al-Quran itu penuh ilmu. Gudangnya ilmu. Kita belajar apa dari Al-Quran dasarnya. Fikih dari Quran, hadis dari Quran. Semua ilmu dasarnya Al-Quran. Makanya harus hati-hati. Al-Faqir nih ngomong tentang Al-Quran. Ya udah risiko. Harus disampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan sekalipun cuma ayat sedikit. Ya mungkin usah sampaikan ayat Quran di sini. Kalau kebanyakan ceramah-ceramah kan ada ketawanya katanya lebih enak. Kalau Ustadz enggak ada ya. Jadi harus serius. Kalau ketawa sudah disinggung dalam Al-Quran jangan main-main ketawa. Falyadhaku qalilan wal yabku kasiran. Tuh ketawa disinggung di Al-Quran, jangan main-main. Makanya Ustadz paling takut kalau ada majelis ketawa, nah, lago deh, sia-sia. Acara ini sia-sia. Sekarang bangga orang. Kalau bikin maulid kalau nggak ada ketawa nggak rame katanya. Jadi Ustadz menilai sekarang tuntunan jadi tontonan sekarang. Tuntunan jadi tontonan sekarang. Mesti jadikan tuntunan maulid, dengar nasihatnya yang benar. Pulang jadi baik. Tuntunan. Sekarang tontonan. Jadi kayak hiburan sekarang. Ramai. Wah. Semuanya seragam, ibu-ibu, bapak-bapak pada seragam. Habis maulid, musolanya tetap kosong. Pengajian tetap kosong. Padahal udah habis berapa juta. 200 juta dia ngorbanin bikin maulid. Tapi musolanya sepi terus. Yang azan dia juga. Yang imam dia lagi. Nah, ini udah kejadian sekarang. Di mana-mana. Kalau nggak rame, nggak ada nyanyian ketawa-ketawa, katanya nggak seru. Nah, jadi Ustadz kepengen serius nih. Ya, Ustadz mengeluarkan satu ayat, satu surah nih, yang kata Imam Syafi'i, Al-Quran ada 114 surah, itu Al-Quran, 30 juz. Jumlahnya 114 surah. Kata Imam Syafi'i, kalau memang Allah turunkan satu surah, sudah cukup. Manusia bakal selamat dunia akhirat. Apaan tuh satu surah? Itulah surah Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusrin.
Cukup kalau memang benar-benar mau dipahami ayat ini. Dengan waktu tadi. Kalau kita sia-siakan, lapi khusrin. Khusrin itu kalau di dalam tafsir goblin. Orang yang tertipu. Jadi kalau sudah mempermainkan hidup kita dengan waktu, tertipu dia. Goblin. Udah rugi, tertipu lagi. Wahalakatin, bakal binasa. Wa ikhobatin, bakal mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Kalau kita baca tafsir kita ngeri. Kalau kita mempermainkan waktu. Bisa kita tertipu hidup kita. Kita enggak merasa tertipu. Bisa rugi hidup kita. Bisa celaka, bahaya. Dan akan turun azab kepada kita. Itu sebab waktu satu. Akibat daripada. Ini sekarang udah banyak musibah. Banyak ujian, banyak cobaan, bencana alam. Ini merupakan teguran-teguran Allah buat manusia. Manusia sudah banyak melalaikan waktu. Di antaranya waktu ibadah, waktu sholat. Hampir semua pada lalai. Ini bahaya kalau kita sudah melalaikan waktu sholat. Bukan gak sholat. Cuma melalaikan waktu. Karena Allah bersumpah wal asri demi waktu. Jadi waktu sholat ini kebanyakan umat Islam pada lalai. Padahal waktu Allah yang tentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi waktu sholat itu yang tentukan Allah. Ingat, waktu sholat itu yang tentukan Allah, bukan Nabi. Allah tentukan Johor sekarang jam 12 kurang. Kita sembahyang jam berapa? Jam 2, jam 1. Ya kan? Ngaku aja deh, gak apa-apa, gak ditangkap. Tapi awas, bahaya. Ujian banyak sama hidup kita. Ini waktu sedikit. Lalai. Diundur. Bukan sehari, tiap hari. Terus menerus. Dia ibadah tapi dia berbuat salah. Dia gak ngerti. Yang penting gue sembahyang tuh, katanya begitu. Kita udah salah, kita sudah melanggar. Fawailun lil musallin. Celaka orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun. Sahun artinya lalai. Dipermainkan terus. Halakal musawwibun. Celaka udah orang yang mempermainkan waktu. Allah yang menentukan, kita ulur. Kita ulur lagi. Hampir 5 waktu dirubah. Habib Abdullah di dalam kitab Nasoeh Diniyah mengatakan, kalau manusia sudah mempermainkan waktu sholat, saat matinya su'ul khotimah. Masya Allah. Awas jangan main-mainin waktu sholat. Kita biar disiplin. Allah mengatur kita biar disiplin waktu. Jangan diulur. Kecuali ketiduran. Kecuali kelupaan. Allah maaf deh kalau tiduran. Nah kalau nggak ketiduran, nggak kelupaan. Disengaja-ngaja berarti. Maulid 3 kali sehari. Maulid 3 kali tuh. Sono maulid. Tapi ibadahnya, akhlaknya Nabi nggak pernah dipakai. Mana hasil ibadah kita? Kita nggak pernah mengontrol diri kita. Bagaimana sholat kita yang kita lakukan tiap hari? Ada pengaruh kah dalam hidup kita? Nggak ada.
Mestinya tambah bagus. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Mestinya sholat itu mencegah diri kita ini, merubah diri kita. Dari nggak baik jadi baik, akhlak yang jelek jadi bagus. Karena sholat. Dia sholat tiap hari, kok nggak ada perubahan? Nah ini perlu tanda tanya, ini ada apa sholat saya? Begitu mestinya. Tapi kita nggak ngontrol, kita santai-santai aja. Padahal Allah berkali-kali sudah memberikan teguran kepada kita, cuma kitanya nggak sadar. Motor hilang, badan sakit, anak sakit, macam-macam ujian. Apa penyebabnya? Penyebabnya dari kita sendiri. Makanya di rumah tangga kita masing-masing, kalau ada hal-hal yang tidak baik, kembalikan kepada diri kita. Apa yang kita lakukan? Salah satunya waktu sholat kita mempermainkan. Kita anggap gak dosa. Coba kata Habib Abdullah, mengulur-ngulur waktu sholat dengan sengaja dan terus menerus, itu bisa mati kita husnul khotimah. Gak mungkin su'ul khotimah. Belum lama kita dengar tuh, nonton bola, bukan satu yang meninggal, 200 pada mati. Belum lama kan nonton bola. Itu kebanyakan pada lalai sama sholat. Allah tegur itu. Polisi dapat teguran dari Allah, banyak yang ketangkap polisi. Padahal dia polisi ditangkap juga. Yang punya kekuasaan ditangkap juga. Itu diuji semua. Penyebabnya karena dari kita sendiri, penyebabnya kita sendiri. Terusnya masalah waktu aja lah tuh. Makanya jangan main-main. Waktu kita ini lihat umur berapa, amal kita gimana, iman kita bagaimana, ibadah kita, ilmu kita banyak. Karena kita lalai. Pengajian tiap hari, tiap malam, di mana-mana pengajian. Musola kiri kanan, depan belakang, masjid begitu juga. Nggak tergerak. Jadi jangan mempermainkan waktu. Kalau Allah bersumpah dengan waktu, ini berbahaya. Ini udah kebanyakan umat Islam udah melalaikan, ya. Jangan sampai kita dalam kerugian, tertipu hidup, dalam kecelakaan, musibah, dan juga ukubah, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semakin akhir dunia ini, akhir zaman ini, terus menerus bencana alam yang kita tidak duga-duga. Mati berjamaah, matinya berjamaah. Lagi senang-senang naik mobil, mati tuh 6 orang. Kalau kita lihat siaran TV tiap hari, waduh, yang namanya kematian semuanya jelek, semua jelek, serem-serem. Apa penyebabnya? Dari kita sendiri. Makanya jangan kita mempermainkan waktu. Ya, waktu ini mahal. Ya, kata orang Inggris apa tuh? Waktu itu adalah uang. Wah, jadi orang pada nyari uang terus, sibuk nyari duit mulu. Akhirnya dia enggak perhatiin kewajiban kita. Kewajiban agamanya disuruh sholat, enggak ingat. Akhirnya dia lupa tuh sholat. Ya karena duit. Kita diuji dengan dunia ini. Jangan sampai ya kita merasa takut. Kalau kita benar-benar rasa takut diri kita, kita perhatikan urusan agama, urusan Allah, syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan memperingati Nabi Muhammad, tapi syariatnya yang paling penting kita amalkan. Itu yang paling penting. Pulang syariat Nabi Muhammad ada yang kita robah. Bukan kita datang alhamdulillah. Biar ada perubahan di dalam syariat Nabi Muhammad.
Itu syariat namanya. Kalau kita nggak amalin, ya percuma. Kita cuma mengharap pahala doang. Ya, pahala sih nanti di akhirat dengan sendirinya. Ya, kalau kita benar-benar beramal amalan agama yang sesuai, makanya pegang. Kita mendapat warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu. Mari kita pelajari Al-Quran. Yang udah pintar naik lagi, yang ini naik terus, belajarin terus. Jangan tadarus mulu. Banyak guru ngajar, belajar. Apalagi kita bisa ngajar Quran. Ngajar. Biarin Iqra ngajar. Biar hidup nih kampung kita nih. Biar selamatan ini benar selamat semua. Penghijauan pengajian tuh. Jangan penghijauan lingkungan dengan pohonan aja. Yang paling penting penghijauan dengan majelis taklim. RT sini ngaji ada, RT sini ada pengajian. Kan RW 2 ini kan banyak RT-nya. Berapa RT-nya? Kalau setiap RT ada pengajian, pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada. Berkah kampung kita. Laukana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Berkah jadi kampung kita. Ayo pengajian dihidupin. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar Quran yang benar ya. Apalagi sudah bisa menghayati Al-Quran. Ustaz tadi lagi dengar-dengar apaan ini? Nah, itulah Al-Quran. Surah Wal Asri. Wal Asri ini cukup untuk satu nih. Satu surah aja kalau kita renungkan benar-benar. Kita menjadi orang yang benar-benar beriman. Benar-benar beragama. Takut kita. Ini watawasau bil haq. Enggak semuanya. Hampir semua diem. Ibu bapak diem. Anak apa dia enggak sholat diem pada. Kan kita suruh watawasau bil haq. Kita harus terus menerus menyampaikan yang hak. Watawasau bis sabar. Dan juga menyampaikan tentang kesabaran. Alhamdulillah. Nah, Ustadz kan cuma serep aja nih. Inilah mubalik kita. Ya. Yang kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan ceramah tadi nanti bakal lebih bagus ya. Ustadz cuma mengisi waktu aja. Apa yang Ustadz bisa sampaikan. Oh belum ya. Bukan Munawir asli belum. Oh, belum. Ya. Itu baru satu ayat tuh wal asri. Ya. Innal insana lafi khusrin. Ya udah Pak Lurah, makasih banyak Pak RW ya. Ya. Ibu kalau ditawarin mau untung mau rugi semuanya mau untung. Tiap hari kalau perlu untung. Tapi tiap hari kita rasain rugi terus dagang nggak pernah habis rugi terus. Kerja banyak ujian, berumah tangga banyak ujian. Tapi kita nggak pernah mengoreksi yang tiap hari kita laksanakan. Kita temui semua liku-liku hidup, kita enggak renung-renung itu. Padahal penyebabnya adalah diri kita sendiri itu. Itulah mempermainkan waktu sholat itu. Ya, jadi jangan mempermainkan waktu sholat lagi deh. Biar tepat waktu. Sekarang kan berubah waktunya. Subuh aja jam 4 lewat 5 menit. Iya, subuh, robah, johor. Itu harus diperhatikan. Kita biar disiplin waktu. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Jagalah semua syariat agama. Syariat Allah nih membayang. Yahfazka. Allah akan menjaga kita. Allah akan menjamin kita. Jangan khawatir. Ihfazillah tajidhu tajahaka. Kalau kita jaga syariat agama, syariat Nabi Muhammad, apa yang kita cari, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah, diketemukan, dikabulkan.
Karena kita benar-benar jaga syariat agama. Kalau kita mempermainkan, enggak, bahaya. Doya'akallah kama doya'tani. Semoga hidup kamu diberi kesempitan sebagaimana engkau mempersempit syariat Nabi Muhammad SAW. Kita mempermainkan terus. Kita menganggap udah ibadah, udah sholat. Padahal sholat kita di luar waktu semua. Udah lewat waktu. Sebab waktu itu sudah diatur, tapi kita ngatur lagi. Johor kita ngatur, diatur sendiri. Jangan. Gak boleh kita robah-robah waktu sholat. Kecuali kita kelupaan dan ketiduran. Nah kalau waktu yang begitu ya Allah maaf. Tapi ini Ustadz perhatiin semua. Pada lalai semua. Ngobrol terus, azan jalan. Yang tidur terus. Jadi gak ada perubahan. Gak tergerak hati kita. Ini panggilan Allah. Bahaya kalau saya gak datang. Doya'akallah kama doya'tani. Itu hadis Nabi. Kalau kita gak perhatikan hadis-hadis Nabi. Ini kan tambahan. Kalau udah baca Quran, baca hadis Nabi sebagai penguat lagi. Jadi kalau kita perhatikan semua hukum-hukum Allah, kita diperhatikan urusan kita. Jangan khawatir. Ya, kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah udah jamin. Banyak janji Allah kalau kita benar-benar takwanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Urusan rezeki dijamin. Tapi diri kita harus jadikan ketakwaan yang benar. Bukan taat begitu aja, ibadah begitu aja, harus jadi orang yang takwa. Karena yang benar-benar dijamin sama Allah yang takwa. Wattaqullah wa ulaika humul muflihun. Yang beruntung itu orang yang takwa. Mana takwa kita enggak ada. Melaksanakan perintah Allah udah, menjauhkan larangan Allah udah, tapi di luar sama syariat agama. Kerjaan kita enggak pakai ilmu. Akhirnya kita enggak ada bekasnya. Ibadah tiap hari enggak ada perubahan. Umur udah tinggal berapa hari lagi. Kita enggak perhatikan. Jadi masalah waktu ini kita harus benar-benar perhatikan. Lapi husrin. Dalam kerugian, dalam tertipu, dalam bahaya, dalam ancaman azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main. Jangan kita aman-aman aja. Yang penting udah sembahyang, begitu aja. Aman. Tapi sembahyang kita enggak tepat waktu. Ini hampir semua. Mestinya kita harus benar-benar disiplin, ya. Allah udah benar-benar ihfazillah ya fahzah. Kalau kita benar-benar perhatikan urusan agama, Allah akan perhatikan urusan kita. Wa tawasau bil haq, terusnya kita harus menyampaikan yang hak. Harus benar-benar galak sama keluarga, ibu, bapak galak. Masalah apa? Masalah sholat. Bukan masalah belajar. Kita galak, kita masalah makan, masalah belajar. Belajar. Makan, tidur. Sholat kayaknya enggak ada yang galak orang tua, ibu bapak nih. Enggak ada yang benar-benar keras. Ini bahaya kalau kita enggak mau laksanakan wa tawasau bil haq. Semuanya diam, tenang aja. Harus amal ma'ruf nahi munkar semua. Semua dipanggil oleh Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, karena udah waktunya Ustaz enggak panjang lebar deh, ya. Karena Ustaz sebagai serep aja. Nah, insyaallah bermanfaat deh. Habis maulid, ya. Kita benar-benar mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Ya, Allah berikan taufik hidayah. Biar kita benar-benar memperhatikan syariat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kampung kita jalan keselamatan ini diberikan ketenangan, ketentraman, dan juga keselamatan segala-galanya. Orangnya bertakwa, beriman, dan pada giat belajar agama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.